Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas pertolongan Allah kita bisa bertemu dalam kajian Jumat hari ini, yaitu dalam Kasibat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya hingga zaman. Amin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kajian sore hari ini masih meneruskan kajian tentang ilmu yang paling awal dicabut atau ditinggalkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang ilmu faraid. Padahal ilmu faraid ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan hidup, terutama yang menyangkut dengan orang-orang yang meninggal dunia, yang menyangkut dengan harta yang ditinggalkan, dan juga yang menyangkut dengan ahli warisnya. Karena kalau ilmu ini tidak dikuasai oleh seseorang, bisa saja orang terjerembab kepada perbuatan yang nista, artinya mengambil hak orang lain, mengambil hak saudaranya, mengambil hak orang tuanya, yang pada akhirnya tercampur dengan hartanya, dan itu biasanya akan menjadi malapetaka bagi kehidupannya. Tidak sedikit orang yang ditinggalkan oleh orang tuanya awalnya karena keserakahan, dia menjadi orang kaya mendadak. Akan tetapi beberapa tahun kemudian, karena Allah tidak ridho dengan apa yang diperolehnya, Allah tidak ridho dengan apa yang didapatinya, sehingga Allah memberikan hukuman. Hukumannya biasanya hukuman ini tidak hanya di akhirat. Yang menyangkut harta waris ini biasanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dunia. Naudzubillah. Orang yang banyak yang karena miskin, karena serakah, atau karena miskin dia mengambil hak saudaranya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, mengingatkan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'an wa'allimuhu an-nas.
wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha an-nas fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushiku ay yakhtalifa isnani fil fariyadati fala yajidani ahadan yukhbiruhu. Diperintahkan kepada kita mempelajari Quran kemudian menyampaikannya kepada manusia, termasuk mempelajari ilmu faraid dan menyampaikannya juga kepada manusia. Sebab kata Nabi, aku ini termasuk orang yang akan meninggal, akan mati, ilmu akan lenyap. Dan apabila ada dua orang yang berselisih tentang faraid, tidak mendapatkan seseorang yang bisa menyelesaikannya. Ini yang dikhawatirkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Berkenaan dengan faraid ini yang harus kita perhatikan setelah tahjizul mayyit, mengurus mayit, kemudian memperhatikan juga orang-orang yang biasa dibiayai oleh mayit, mungkin kerabatnya, mungkin saudaranya, mungkin sepupunya atau siapapun, maka harta itu jangan sampai langsung dibagikan sebelum kepentingan yang berdekatan dengan mayit diselesaikan. Yang kedua, yang harus diselesaikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 11, disebutkan dalam potongan ayat mim ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Pembagian tirkah itu harus diawali dengan memperhatikan wasiat dan juga hutang. Setelah tahjiz mayit kemudian dihitung hutangnya. Hutang ini ada hutang yang dainullah, ada hutang yang dainul ibad. Dainul ibad pun dibagi lagi dengan dainul sihah dan dainul marad. Hutang kepada Allah dan juga hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah menurut Ibnu Hazm itu harus didahulukan daripada hutang kepada manusia, tetapi menurut Abu Hanifah atau Hanafiyah, hutang kepada Allah itu gugur dengan meninggalnya seseorang. Karena orang yang meninggal itu berarti sudah tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan taklifiyah. Menurut Malikiyah berbeda lagi, yaitu bahwa hutang kepada manusia itu yang harus didahulukan. Karena kita sudah mengetahui bahwa apabila seseorang mempunyai hutang kemudian hutangnya belum dibayar, maka ruhnya akan terngawang-ngawang, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah pernah tidak mau menyolatkan salah satu sahabatnya karena punya hutang sebelum hutang itu ada yang menanggungnya. Temuan waktu itu pada sahabat adalah orang-orang yang hebat, sehingga Abu Bakar langsung berkata, saya yang akan menanggungnya. Baru kemudian Rasulullah mau menyolatinya. Ini berarti betapa pentingnya masalah hutang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yang harus diperhatikan setelah hutang dibereskan, maka dilihat adakah wasiat atau tidak. Wasiat ini sangat penting, karena bila wasiat ini tidak ditunaikan maka berdosalah ahli warisnya.
Dan wasiat ini ada wasiat secara umum yang tertulis, ada yang wasiat yang mungkin belum dikenal oleh masyarakat secara umum. Dalam istilah agama disebut dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah wasiat yang berkenaan dengan nasib seseorang. Sebagai contoh, seorang yang meninggal dunia, si A, dia mempunyai anak laki-laki, kemudian juga meninggalkan cucu-cucu baik dari anak laki-laki ataupun anak perempuan yang orang tuanya sudah meninggal duluan. Berarti ada punya anak, kemudian punya cucu yang bapaknya sudah meninggal duluan. Nah, ini berarti kan secara hukum asal cucu terhijab oleh anak laki-laki. Hijabnya ini pun hijab, namanya hijab hirman. Hijab hirman itu hijab secara total, artinya si cucu yang sudah ditinggalkan oleh bapaknya tidak mendapatkan apa-apa. Bayangkan, sudah ditinggal oleh orang tuanya dalam keadaan miskin, kemudian warisan dari kakeknya pun tidak dapat. Bertambahlah penderitaannya karena tidak ada jaminan untuk hidup masa depannya. Oleh karena itu, dalam hal ini Islam mensyariatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini sudah diterapkan dalam undang-undang waris di Mesir. Kalau di Indonesia tidak ada wasiat wajibah, namun alhamdulillah di Indonesia sudah ada namanya waris pengganti. Ini sangat penting sekali untuk diterapkan untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan bagi generasi yang akan datang yang ditinggalkan oleh keluarganya, karena orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya atau daripada bapaknya, maka dia harus mendapatkan jaminan secara finansial. Oleh karena itu dia mendapatkan satu bagian. Wasiat wajibah ini tidak boleh melebihi dari 1/3 warisan. Jadi kalau ada seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak, terus meninggalkan cucu-cucu, baik 1, 2, 3 mungkin lebih, maka cucu-cucunya harus mendapatkan berapa bagiannya? Bagian yang harus dia dapat 1 bagian. Jadi kalau ada orang meninggalkan anak, berarti anak laki-laki mendapatkan asobah 2 bagian. Sedangkan cucunya dari orang tuanya dia mendapatkan 1 ditambah 2 berarti 3. Nanti asal masalahnya 3. Jadi 1/2/3 buat anak yang masih hidup dan 1/3 untuk cucu-cucunya. Nanti diberikan sama rata kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya itu. Mau ada 3, mau ada 4, yang 1 bagian itu diperuntukkan untuk cucunya. Untuk apa? Untuk jaminan hidup masa yang akan datang. Islam begitu hebat memperhatikan hal ini, karena jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita yang lemah. Sebagaimana disebutkan di dalam salah satu ayatnya,
wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah mereka takut apabila di belakang mereka meninggalkan anak-anak, cucu-cucu, keturunan yang lemah. Lemah itu biasanya dimulai dengan lemah ekonomi. Kalau lemah ekonomi tidak bisa sekolah. Lemah ilmunya. Kalau sudah lemah ilmunya, tidak sekolah, bergaul dengan sembarangan orang, lemah lagi akhlaknya, lemah lagi imannya, lemah lagi kelakuannya, dan seterusnya, yang pada akhirnya kita akan menurunkan generasi yang lemah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kita selalu mempelajari faraid ini bisa disebarkan juga kepada orang lain, agar jangan sampai ada hak orang lain yang tidak hak kita ambil. Termasuk di keumumnya kita ketika ada orang meninggal dunia kemudian punya anak laki-laki perempuan, biasanya turun harta itu kepada suaminya dengan anaknya saja, sedangkan orang tua tidak diperhatikan, kadang-kadang tidak dapat. Ini kesalahan. Ada hak orang tua di situ 1/6 yang harus diberikan. Kalau diambil oleh anaknya, oleh cucunya, berarti mengambil hak orang tuanya. Bisa jadi di kemudian hari itu menjadi tidak mendapatkan berkah di dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan selalu untuk mengkaji baik Al-Qur'an termasuk ilmu faraid yang digandengkan oleh Rasulullah dengan sama-sama wajibnya. Minimal wajib di sini adalah fardu kifayah. Artinya harus ada orang yang tahu, harus ada orang yang menyampaikan kepada masyarakat. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kalau untuk secara detail mengenai pembagian warisan ini, insya Allah akan diteruskan di lain kesempatan, karena banyak sekali, panjang sekali insya Allah pembahasannya. Kalau disampaikan mungkin 1 jam tidak akan selesai, ya, karena pembagian waris itu nanti ada pembagian yang adilah, ada yang aulah, ada yang naqsiyah atau rad, dan itu insyaallah mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk kita sama-sama mengkaji tentang ilmu faraid ini agar kita tidak terjadi kesalahan di dalam pembagian hak yang harus diterima oleh masing-masing ahli warisnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.